MK ya. Bukan sekolah. Apa itu tadi selanjutnya, sorry? Ya, ada edukasi apa lagi nih dari Oh. visi nantinya? Untuk saat ini kita mesti fokus sih, fokusnya ke apa yang kita perjuangkan di Mahkamah Konstitusi. Jadi fokusnya masih tentang siapa yang harus membayarkan performing rights itu. Terus yang kedua, bagaimana mekanisme izinnya, apakah benar seperti yang dipertikaikan harus langsung ke pemilik hak ciptanya, atau memang seperti yang di undang-undang yang kita tahu bahwa hanya tinggal membayar ke LMK. Fokus dua itu dulu. Kalau itu sudah jelas, karena kan tujuan kita adalah kepastiannya. Kita bukan mengejar keputusan dari MK tok sebetulnya gitu. Jadi seperti kemarin ada di sidang ketiga sudah ada penjelasan dari pemerintah dan dari presiden melalui DJKI yang menerangkan bahwa pemahaman tentang undang-undang hak cipta yang sekarang itu persis seperti apa yang kita pahami. Jadi itu sudah satu poin penting menurut kita yang terjadi. Nanti tinggal menunggu itu, dan pasti kita menunggu juga sampai ke kasus teman-teman kita. Kalau misalnya sudah dijelaskan oleh pemerintah bahwa sikapnya adalah B, mudah-mudahan semuanya selaras, teman-teman kita juga tidak bermasalah lagi. Kemudian baru mungkin kita akan coba dalami mengenai bagaimana jalan keluar yang paling bagus untuk teman-teman pencipta semua. Apabila nanti putusan MK itu tidak sesuai dengan ekspektasi, apakah akan mengajukan kembali gugatan? Oke. Mungkin mewakili ya. Jadi seperti saya bilang tadi, sebenarnya tujuan kita ke MK itu bukan untuk merubah undang-undang. Kalau dijelaskan sedikit lebih umum, yang kita lakukan ke MK itu adalah kita mengajukan ada 4 pasal kalau nggak salah ya, 4 pasal yang dianggap bias. Kenapa dianggap bias? Karena ada pihak yang menafsirkan berbeda. Ada pihak menafsirkan A, sedangkan kita menafsirkan B. Jadi kita masukkan ke MK, tolong ditambahkan di pasal-pasal ini poin-poin sehingga bisa lebih jelas gitu. Nah, dari sana saya bilang tadi lagi 5 ya. Dari sana sebenarnya di tahap ketiga aja dari penjelasan dari pemerintah kita sudah senang, karena akhirnya pemerintah bersuara bahwa tidak perlu kan ditolak kemarin ya. Ditolak permintaan dari visi untuk menambahkan poin-poin itu. Kenapa ditolak? Karena nggak perlu lagi poin-poin itu. Pasal ini sudah jelas, yang artinya adalah B. Nah di situ aja kita udah senang sebetulnya. Karena memang itu yang kita cari dari awal, kepastian tentang penafsiran di pasal itu. Jadi keputusan berikutnya itu bukan yang paling utama. Yang paling utama adalah kejelasan itu. Nanti apapun yang diputuskan oleh MK udah pasti kita ikuti gitu. Kira-kira betul kan? Ya. Jadi karena emang surat saya ada punya sendiri. Oh ya, siap. Jadi ini emang dalam kenyataannya selama ini memang kita mengikuti apa yang memang berlaku di negara ini secara hukum gitu. Makanya ketika ada nanti kejelasan kita malah lebih seneng. Oh ya udah kita ikutin. Kita alhamdulillah kayaknya kita tidak pernah melenceng gitu. Kalau memang katanya seperti ini ya seperti itu aja sih. Karena ini kan kasus ini merujuk pada proses sidangnya Agnes Mo dengan putusan yang harus membayar ya. Nah ini menyikapinya gimana? Iya betul. Jadi kan Agnes Mo itu salah satu dari kita penyanyi dan di Indonesia. Dan yang menurut kita apa yang terjadi sama Agnes itu menyisakan masalah yang memang masalah itu sudah timbul sekarang kan, Lesti dan segala macam. Jadi melalui MK inilah kita mencari kepastian. Dan mudah-mudahan setelah banyak pernyataan dan segala macam bisa jadi sumber untuk kasasinya Agnes nanti. Dan bukan hanya buat Agnes sebetulnya. Jadi takutnya juga masih banyak oknum lain yang memanfaatkan itu. Dia mudah-mudahan terpatahkan oleh proses ini gitu. Aku boleh tambahin dikit ya. Yang kita kejar itu tuh bukan hanya yang paling sesuai atau paling bagus untuk penyanyi saja, tapi kita memang mengejar kepastian hukum untuk gimana caranya ekosistem musik di Indonesia itu bisa
se-fair-fairnya buat semua stakeholder yang terlibat di situ. Jadi jangan sampai disalahartikan kayak kita cuma mau belain hak-haknya penyanyi, kita pengen penyanyi dapat enaknya, nggak peduli sama yang lain, itu nggak benar. Karena kita kejar kepastian hukum yang jelas, dan selama ini kita merasa kita sudah melakukan sesuai dengan apa yang ada, tapi kok ada penafsiran baru, makanya kita datang ke sana untuk meminta kepastian. Sebenarnya kita harus menjalankannya seperti apa, dan apapun nanti keputusannya ya seperti yang Ariel bilang tadi, kita akan ikutin.